Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Sabtu 8 November 2025, situasi di Pokrovsk, kota kecil di timur Ukraina yang juga dikenal sebagai Red Army City, kota tentara merah, kembali menjadi pusat perhatian dunia. Selama 2 hari terakhir, berbagai klaim saling bertentangan beredar deras. Media pro-Rusia, khususnya jaringan informasi dari Tiongkok, menyebut Rusia telah merebut kota itu sepenuhnya dan meraih terobosan strategis. Media barat melaporkan keadaan kota yang kacau, pertempuran jarak dekat, serta situasi yang berubah setiap beberapa jam. Di tengah informasi yang simpang siur, para analis militer menyebut Pokrovsk sebagai Waterloo perang Rusia-Ukraina, titik penentu yang bisa mengubah arah konflik di Donbas. Zelensky, Pokrovsk adalah target utama Putin, 7 November 2025. Dalam pidato resmi pada 7 November 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa Pokrovsk adalah sasaran prioritas Presiden Rusia Vladimir Putin. Tujuan utama Putin saat ini adalah merebut Pokrovsk secepat mungkin untuk membuktikan bahwa ia mampu menguasai seluruh Donbas, tegas Zelensky. Ia juga memaparkan data penting. Oktober 2025, Ukraina mengklaim menewaskan 25.000 tentara Rusia hanya dengan drone, korban bulanan tertinggi sejak invasi 2022. 3 hingga 6 November 2025, Rusia melancarkan lebih dari 220 serangan ke Pokrovsk dan Mirnograd. 5 November 2025, serangan lapis baja Rusia terhadap Pokrovsk dipukul mundur seluruhnya. Zelensky menegaskan Rusia belum berhasil merebut Red Army City dan memuji pasukan Air Assault Ukraina sebagai faktor kunci pertahanan. Pertempuran Pokrovsk, mesin penggiling manusia. Pokrovsk dengan luas kurang dari 30 km persegi dan populasi pra-perang 60 hingga 70 ribu jiwa menjadi titik paling panas di Donbas. Fakta lapangan, Rusia mengerahkan lebih besar 110.000 tentara ke sektor Pokrovsk, kehilangan hampir 1.000 prajurit per hari dalam beberapa pekan terakhir. Meski unggul jumlah 8 kali lipat, kemajuan Rusia sangat lambat. Sebuah desa berjarak 10 km dari garis depan yang masih dihuni warga pada awal Oktober, kini kosong total, simbol kehancuran ekstrim di sekitar Pokrovsk. Era baru perang drone, langit penuh serangga besi, tanah dipenuhi serat optik. Video yang dirilis pada awal November 2025 menunjukkan fenomena yang mengejutkan. Ladang-ladang luas di sekitar Pokrovsk dipenuhi helai serat optik, kilau seperti benang sutra yang berasal dari drone pengintai. Drone ini memakai kabel optik ultra tipis untuk menjaga koneksi tanpa gangguan elektronik, memberikan citra HD langsung ke markas, melacak gerak tank, kendaraan dan pasukan musuh. Ketika misi selesai, kabel terputus dan berserakan, menciptakan lanskap perang yang menyerupai film fiksi ilmiah. Komandan drone Ukraina, Brovdi, mengatakan, Ukraina kehilangan 27 operator drone, namun Rusia kehilangan 25.000 tentara dan 70.000 target militer dalam periode yang sama. Rata-rata, satu operator drone Ukraina sama dengan 1.000 tentara Rusia tewas. Tak heran kini setiap posisi operator drone diperebutkan lebih dari 50 kandidat. Pertempuran darat memasuki fase brutal 5 hingga 7 November 2025. Meskipun drone dominan, pertempuran darat tetap menentukan. Situasi terbaru di Pokrovsk. Rusia sempat menembus sektor tenggara dan menguasai hingga 85% wilayah dalam kota selama beberapa jam. Ukraina segera mengirim cadangan dan melancarkan serangan balik dari 3 arah, selatan, tenggara, timur laut. Serangan infiltrasi Rusia melambat, diduga menunggu bala bantuan. Di luar kota, pasukan Ukraina menggunakan kombinasi drone FPV, artileri presisi dan koordinasi udara ala NATO. Pada 7 November, pasukan khusus Ukraina menghancurkan satu baterai S-400 Rusia menggunakan drone FPV jarak jauh. Kesaksian prajurit. Kami berperang untuk hidup, mereka untuk citra. Seorang tentara Ukraina mengatakan, kami bertempur demi bertahan hidup, Rusia bertempur demi menunjukkan citra. Siapa yang mungkin menang? Seorang veteran Inggris yang bertugas di Pokrovsk tahun lalu menambahkan, Rusia butuh 1 tahun penuh hanya untuk maju 8 km menuju Pokrovsk. Harga yang mereka bayar sangat besar. Kota ini berubah menjadi benteng penuh. Pari tank, kawat berduri, ladang ranjau, tulang naga, sensor serat optik. Bahkan hewan peliharaan tercerai berai.
Sebuah video 6 November memperlihatkan seekor anjing kecil terluka berjalan di puing-puing menuju drone Rusia yang jatuh, simbol strategis kehidupan warga sipil. Serangan balasan Ukraina ke jantung industri Rusia, 11 November 2025. Pada 11 November 2025, Ukraina melancarkan operasi jarak jauh terbesar sejak musim panas. 1. Serangan ke PLTU Kostroma, 2720 MW. Pembangkit listrik terbesar ketiga Rusia mengalami ledakan hebat setelah diserang puluhan drone dengan titik serang lebah. Turbin, trafo, gudang dan unit utama hancur total. Pabrik baja, kimia dan fasilitas militer di wilayah itu kini padam. Rusia awalnya membantah, kemudian menyebutnya sebagai insiden industri. 2. Kilang Lukoil Volgograd terbakar. Drone Ukraina menghantam fasilitas penyulingan, menyebabkan kebakaran besar. 3. Serangan rudal Neptune. Ukraina menghantam PLTU Oryol, gardu 750 kV Vladimir, menyebabkan wilayah itu kehilangan 40% listrik dan 20% pemanas kota. Gangguan merambat hingga Siberia dan timur jauh. Krisis energi membuat kilang-kilang Rusia mencampur bensin dengan alkohol, yang meningkatkan risiko kerusakan mesin dan kecelakaan lalu lintas. Rusia menghadapi tekanan dalam negeri yang membara awal November 2025. Kondisi ekonomi Rusia mulai retak di banyak titik. 40% anggaran negara dipakai untuk militer. Pertumbuhan GDP hanya 1,5%. Inflasi mencapai 8%. Rubel bergejolak dan pendapatan energi menurun. Yang paling mengejutkan adalah peringatan dari sosiolog utama Kremlin, Khrushchev, yang terbit pada 5 November. Rusia berada dalam risiko perang saudara, situasi mirip 1917 sebelum revolusi Rusia. Peringatan itu dipublikasikan ulang oleh media pro-Kremlin, tanda bahwa kegelisahan terjadi di dalam lingkar kekuasaan sendiri. Putin merespon dengan menaikkan anggaran keamanan dalam negeri 13% untuk 2026, mencapai hampir 4 triliun rubel, terutama untuk polisi, Rosgvardia, dan intelijen domestik. Kesimpulan, pertempuran Pokrovsk bisa menentukan arah perang. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung lebih dari 3,5 tahun. Pokrovsk kini menjadi titik penentu. Rusia membutuhkan kemenangan moral. Ukraina bertahan dengan teknologi drone yang semakin dominan. Ekonomi Rusia menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tekanan politik di kedua negara meningkat. Selama beberapa hari terakhir, 5 hingga 11 November 2025, pertempuran di Pokrovsk menjadi gambaran paling jelas bahwa perang ini belum mendekati akhir. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.